Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Wulandari dari SMK Negeri 1 Talihiti, Kabupaten Pohuwato, peserta orientasi P3K angkatan ke-12. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan orientasi. Kita masuk ke bab 2, nilai dan etika Pemprov Gorontalo. Visi terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Visi Pemprov Gorontalo terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Misi yang pertama, mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua, menjamin ketersediaan infrastruktur daerah. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan yang kelima, terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Untuk manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K, manajemen P3K ini untuk menghasilkan P3K yang profesional tentunya, dengan memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk manajemen P3K ini terdiri atas 9 yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Kita masuk ke bab 3, nilai dan etika organisasi di satuan pendidikan. Kami SMK Negeri 1 Talihiti memiliki visi dan misi, yaitu visi menciptakan generasi yang beriman dan berakhlak mulia, mandiri, berjiwa wirausaha, dan menguasai iptek dalam bidang pertanian. Sedangkan misi melaksanakan pembinaan keagamaan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing, melaksanakan sosialisasi dan musyawarah dalam pencegahan bullying, perundungan, dan intimidasi antar siswa. Yang ketiga, menyiapkan pembelajaran yang berbasis produktif, kreatif, dan komunikatif. Yang keempat, mengembangkan kemampuan entrepreneur dalam pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan mitra dunia usaha, dunia industri, dan lembaga yang relevan. Yang keenam, pengenalan iptek dalam bidang pertanian. Untuk rencana strategis di satuan pendidikan, saya khususnya SMK Negeri 1 Talihiti itu terdapat, kami mengambil rencana strategis pada visi keempat dan kelima, yaitu mengembangkan kemampuan entrepreneur dalam pembelajaran dan meningkatkan mitra dunia usaha, dunia industri, dan lembaga yang relevan, yang akan dikembangkan melalui penerapan pembelajaran berbasis produksi atau biasa disebut dengan TEFA atau Teaching Factory. Jadi saya mengangkat rencana strategis di sekolah saya, yaitu penerapan pembelajaran berbasis produksi atau yang disebut dengan TEFA atau Teaching Factory. Jadi Teaching Factory atau TEFA itu sendiri adalah model pembelajaran yang berbasis produksi, yaitu pembuatan sebuah produk, barang, dan atau layanan jasa. Jadi di SMK Talihiti itu terdiri atas 3 jurusan ATPH, ATP, dan APHP. Jadi saya mengajar jurusan APHP, yaitu Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Kenapa saya angkat rencana strategis ini, yaitu berbasis TEFA atau pembelajaran TEFA, karena saya rasa APHP itu sangat relevan jika dilakukan atau diterapkan proses
pembelajarannya menggunakan model pembelajaran TEFA atau model pembelajaran yang berbasis produksi, karena APHP itu sering menghasilkan produk, yaitu kami mempunyai produk andalan yaitu pembuatan roti, donat, dan pizza, dan produk lainnya. Jadi kami angkat TEFA sebagai rencana strategis. Jadi TEFA ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, lingkungan, suasana, dan aturan sekolah itu khususnya di tempat praktik dikondisikan sesuai dengan standar dunia kerja. Jadi untuk ciri-ciri pembelajaran berbasis produksi atau TEFA ini memanfaatkan tempat praktik itu selayaknya seperti dunia industri atau pabrik ya. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua, pembelajaran dan penilaian menggunakan perangkat, instrumen, atau format untuk melakukan kegiatan atau aktivitasnya atau produksinya itu sesuai dengan standar dunia kerja. Jadi kami atau satuan pendidikan itu bekerja sama dengan mitra dunia usaha, dunia industri, dan menyamakan persepsi bagaimana kita melaksanakan pembelajaran itu atau menggunakan penilaian itu sesuai dengan produksi atau sesuai dengan standar yang ada di industri. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga, hasil pembelajaran peserta didik itu berupa kompetensi yang diwujudkan dalam bentuk produk yang sesuai dengan dunia kerja. Jadi misalnya kita di APHP itu kita memproduksi roti, jadi kita bermitra pada industri yang bergerak di bidang bakery. Yang keempat, mempunyai ciri-ciri alur atau proses kerja sesuai dengan industri. Iya, otomatis kita mencari mitra atau industri yang bergerak di bidang pembuatan roti. Untuk alur proses pembuatan itu tidak jauh beda dengan proses pembuatan yang ada di industri. Ciri yang kelima, sekolah memiliki mitra dunia kerja sesuai dengan kompetensi yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Dan yang keenam, asesmen atau penilaiannya peserta didik sesuai dengan prosedur dan tata cara penilaian yang ada di dunia kerja. Misalnya penilaian tentang disiplin waktu, penilaian tentang cara pekerjaan, proses kerjanya, tahapan pekerjaannya, kemudian hasil produk yang dihasilkan itu harus sesuai dengan industri. Kemudian alurnya, yaitu yang pertama harus ada sosialisasi tentang TEFA, kemudian pengorganisasian TEFA, penguatan TEFA, pelaksanaan pembelajarannya TEFA, evaluasi, dan tindak lanjut. Adalah kesiswaan. Jadi kesiswaan ini menyusun program pembinaan kesiswaan atau OSIS, meliputi kepramukaan, PMR, UKS, paskibraka, pesantren gelap, kemudian melaksanakan bimbingan, pengarahan, dan pengendalian kegiatan kesiswaan atau OSIS. Selanjutnya ada kepala program keahlian yang bertugas untuk menyusun program kerja, memetakan kebutuhan sumber daya untuk pembelajaran, memetakan dunia industri yang relevan, melaksanakan program praktik kerja industri, melaksanakan uji kompetensi, menginventarisasi fasilitas pembelajaran program keahlian, melaporkan ketercapaian program keahlian. Selanjutnya adalah manajemen tugas pokok dan fungsi P3K. Seperti pada umumnya guru P3K itu memiliki fungsi yang sama seperti guru
ASN pada umumnya, yaitu mendidik, membimbing, dan melatih. Kita masuk ke bab 4, yaitu rencana kerja P3K. Ada rencana kerja tahunan. Saya mengambil dua permasalahan di sini, yaitu permasalahan yang pertama, kurangnya minat peserta didik dalam menerima materi sehingga cenderung membosankan. Isu yang diangkat menerapkan model pembelajaran berbasis praktek. Gagasan kreatif atas isu yang diangkat. Gagasan yang saya angkat pada isu ini adalah menerapkan model pembelajaran berbasis praktek atau proyek. Identifikasi isu yang kedua, kurang optimalnya pemanfaatan buku sumber belajar dari perpustakaan. Isu yang diangkat, memanfaatkan gadget sebagai salah satu media literasi. Gagasan kreatif atas isu yang diangkat. Gagasan yang saya angkat pada isu ini adalah memanfaatkan gadget untuk bisa dijadikan media literasi, misalnya penggunaan aplikasi YouTube untuk mencari referensi olahan pangan atau olahan pertanian, pemanfaatan aplikasi Facebook atau TikTok sebagai media promosi dalam berwirausaha. Seperti berwirausaha, peserta didik mampu membuat presentasi melalui aplikasi Canva. Jadi ini yang sesuai dengan tema yang saya angkat, yaitu bagaimana peserta didik itu memanfaatkan gadget tidak hanya bermain game saja, tetapi mereka mampu memanfaatkan gadget tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat, contohnya sebagai media literasi dan promosi. Misalnya kita untuk HP, fungsi gadget itu misalnya untuk mencari referensi olahan makanan yang olahan pangan pertanian misalnya. Kemudian setelah membuat produknya itu kita promosikan melalui media sosial. Jadi untuk kegiatan-kegiatan penjabaran gagasan kreatif, untuk penyelesaian isu, kegiatannya promosi melalui gadget, tahapannya pembuatan LKPD, penyusunan praktek atau proyek, pengadaan bahan praktek atau proyek. Output atau hasil tahapan kegiatannya untuk menumbuhkan jiwa wirausaha, hasil praktek atau proyek dipasarkan di lingkungan sekolah. Penerapan nilai-nilai berakhlak kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu peserta didik belajar dan memanfaatkan gadget dengan hal yang positif sebagai media literasi dan promosi. Untuk jadwal pelaksanaan praktek sesuai jadwal pembelajaran. Kemudian untuk isu yang kedua, literasi melalui Android, diskusi bersama peserta didik mengenai materi yang akan diajarkan. Output yang dihasilkan, peserta didik mampu mengakses link yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi melalui aplikasi Canva. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya bisa beradaptasi ya, jadi terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, khususnya pemanfaatan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran. Jadi demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.